jemput bola gitu, datang ke sana lalu direscue mereka gitu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina misalnya. Pemerintah orang bisa, kenapa pemerintah kita tidak? Ini sebenarnya Sumiati dan Kikim ini betul sekali, ini pintu masuk untuk persoalan menyelesaikan. Misalnya kalau mereka menawarkan harga yang begitu tinggi, ini kan bisa sebagai bargaining position kita untuk sekaligus membantu mereka yang ada di kolong jembatan itu gitu ya, harus segera diselamatkan. Dan kalau soalnya adalah anggaran, saya sudah tadi mengatakan merinci bahwa anggarannya itu sebetulnya TKI sendiri itu memberi yang luar biasa. Dan closing statement saya ya, kami tetap meminta untuk pemerintah moratorium. Tidak bisa hanya perlindungan seolah-olah, selalu saya katakan, tetapi perlindungan itu dalam proses migrasi yang menyeluruh dari mereka direkrut sampai bisa kembali ke keluarganya. Mumpung ada Pak Jumhur di sini, saya juga minta tolong Pak Jumhur, ini yang dari Taiwan ini yang waktu itu saya sampaikan bersama Ibu Diana Anwar dari Partai Demokrat, seorang TKW yang koma di Taiwan, sekarang sudah sekitar 21 bulan, ada janji dari BNP 2 TKI, bantuan sebesar 5 juta memang sudah diberikan, tapi saya pikir itu bukan satu solusi. Janji untuk mengirimkan anaknya kembali ke sana, apakah akan pemulangan atau seperti apa, saya meminta follow up-nya, mumpung ada di sini nih. Baik, terakhir Pak Jumhur, sekaligus closing statement, silakan. Ya, jadi saya rasa soal anggaran itu tidak mudah karena angkanya ratusan miliar ya untuk menanggung sama 1 tahun 20.000 orang itu. Nah itu bukan berarti kita diam, kita sekarang juga sedang rapat interdep, sedang memikirkan bagaimana kemungkinan untuk mengadakan dana tersebut. Karena kan Anda tahu sendiri kalau dana pemerintah nggak bisa sembarangan, nanti bisa urusannya lain gitu. Tapi usul saya juga TKI kalau bermasalah sebaiknya lapor ke KJRI dan ditampung di KJRI, tidak serta-merta menelantarkan diri. KJRI-nya penuh. Baik, tapi KJRI-nya ada jaminan dari KJRI tidak akan melantarkan begitu ya, Pak Jadi Jumhur. mungkin yang juga penting saya pikir adalah bahwa ini bukan lagi persoalan Kementerian Tenaga Kerja atau BNP 2 TKI semata. Artinya ketika persoalan anggaran, ini ada persoalan di Kementerian Keuangan karena beberapa uang TKI itu masuk ke penghasilan negara bukan pajak. Nah ini kemudian dikemanakan anggaran itu harus jelas, harus bisa kembali kepada TKI. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM saya pikir juga perlu. Kemudian Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga perlu dilibatkan. Artinya sudahlah, jangan diributkan ego sektoral lagi. Ini one country one team. Saya pikir itu menjadi harus paradigma kita bersama, termasuk kami di DPR. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rike dan juga Pak Jumhur sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.